Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rani Ramdayani, SPD MA, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar bisnis, dan teman-temanku sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bisa mengikuti perkuliahan pada saat ini. Adapun topik yang akan kita bahas pada saat ini yaitu membuat keputusan etis dan mengelola tanggung jawab sosial bisnis. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni sebagai moderator beserta anggota kelompok saya yaitu Lela Nurlela, Wulandari, Rafli Jumhari, Putri Apriliani, Verina Syifa, Aprilia Soleha, dan Bayu Fernanda. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Lela Nurlela. Nama saya Lela Nurlela, akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnis. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan etika bisnis. Yang pertama ada etika bisnis menjadi fenomena global tahun 1990-an. Kini etika bisnis dipelajari, diajarkan, dan dikembangkan di seluruh dunia sejak dimulainya liberalisasi ekonomi di Eropa Timur, apalagi sejak runtuhnya komunisme akhir tahun 1980-an. Dirasakan kebutuhan besar akan pangan atas etis karena didasari peralihan ke ekonomi pasar bebas tidak bisa berhasil jika tidak disertai dengan etika bisnis. Di institusi Jepang yaitu Institut Omarologi yang bermukiman di Universitas Reitaku di Kashiwashi yang disponsori perintah Jepang berusaha mendekatkan etika dengan praktek bisnis. Pada tahun 1989 dan 1991 mereka menyelenggarakan konferensi tentang etika dalam ekonomi global yang dihadiri oleh akademis dari seluruh Asia. Dan mungkin itu salah satu contohnya dan masih banyak lagi. Yang kedua ada etika bisnis meluas di Eropa pada tahun 1980-an. Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Terdapat forum pertemuan antara akademis dari universitas serta sekolah bisnis yang disebut European Business Ethnic Network, bisa disingkat EBN. Dan yang terakhir, masa peralihan tahun 1960-an. Dalam tahun 1960-an ini, perkembangan baru yang bisa dilihat sebagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis. Dalam dekade berikutnya, dasawarsa 1960-an ini di Amerika Serikat dan dunia barat pada umumnya ditandai oleh pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas revolusi mahasiswa mulai di ibu kota Prancis bulan Mei 1968. Penolakan terhadap establishment, suasana tidak tenang ini diperkuat lagi karena frustasi yang dirasakan secara khusus oleh kaum muda dengan keterlibatan demonstrasi paling besar yang pernah disaksikan oleh masyarakat Amerika Serikat. Secara khusus kaum muda menolak kolusi yang di mata mereka terjadi antara militer dan industri. Industri dinilai terutama melayani kepentingan militer. Serentak juga untuk pertama kali timbul kesadaran akan masalah ekologis dan terutama industri dianggap sebagai penyebab masalah lingkungan hidup. Itu dengan polusi udara, air, dan tanah serta limbah beracun dan sampai nuklir. Pada waktu yang sama timbul juga suatu sikap anti-konsumeristis. Suasana konsumerisme semakin dilihat sebagai tendensi yang tidak sehat dalam masyarakat dan diakibatkan oleh bisnis modern antara lain dengan kampanye periklanan yang sering kali berlebihan
Semua faktor ini mengakibatkan suatu sikap anti bisnis pada kaum muda, khususnya mahasiswa. Saya, Wulandari, ingin mempresentasikan tentang etika dalam bisnis. Ada 4 kasus yang saya ingin jelaskan di sini. Yang pertama, penimbunan minyak. Kelangkaan yang terjadi pada bulan-bulan lalu membuat para pelaku usaha menimbun berdus-dus minyak yang nantinya akan mereka jual kembali dengan harga yang mahal. Kasus ini sudah melanggar perundang-undangan perdagangan dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Yang kedua, ada penjualan obat ilegal. Obat ilegal adalah obat yang tidak ada nomor edar dan tidak terdaftar di dalam BPOM. Obat ini belum tentu jelas keamanan, mutu, dan khasiatnya. Para pelaku penjualan obat ilegal ini sudah meraup untung sampai ratusan miliar. Ketiga, ada makanan berformalin. Formalin tidak diperuntukkan untuk makanan karena bisa berdampak buruk pada kesehatan manusia, seperti akan menimbulkan penyakit kanker. 4. Kasus yang ada di PT Garuda Indonesia. Tidak asing lagi dengar salah satu kasusnya yang sempat heboh di publik, yaitu penyelewengan jabatan oleh Ari Aksara, di mana selain praktik penyelewengan jabatan ini, Ari Aksara juga menyelundupkan Harley Davidson dan sepeda Bronson. Dengan begitu, Ari Aksara dicopot jabatannya oleh Menteri BUMN. Mengapa harus adanya etika dalam bisnis? Yang pertama, perusahaan memiliki citra yang baik. Reputasi yang baik membuat perusahaan akan menambah jumlah konsumennya. Hal ini akan membuat perusahaan mencapai target dan tujuannya dengan sukses. Yang kedua, ada mengedepankan kesadaran moral. Tingkah perilaku yang menjunjung tinggi kesadaran moral oleh para karyawannya membuat keunggulan tersendiri pada perusahaannya. 3. Menciptakan batasan bisnis. Apabila perusahaan mempunyai moralitas yang tinggi, mereka enggan melakukan kecurangan. Keempat, ada mendapatkan loyalitas konsumen. Konsumen akan setia memakai jasa atau barang secara terus-menerus karena mereka merasakan kepuasan pada barang dan jasa tersebut. Keempat, menciptakan hubungan harmonis. Suasana kerja yang baik membuat para karyawan menciptakan kinerja dengan prima. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran merupakan hal yang paling mendasar untuk mengenai etika bisnis. Selain itu, prinsip kejujuran merupakan kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, prinsip keadilan. Nah, setiap orang pastinya mempunyai hak diperlakukan secara adil. Setiap orang yang terlibat dalam bisnis Anda wajib memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, prinsip otonomi. Sebagai pelaku bisnis, Anda dapat mengambil keputusan dengan tepat, adil, tanggung jawab dengan keputusan tersebut. Yang keempat, prinsip integritas moral. Ketika mempunyai moral yang tinggi, maka kepercayaan masyarakat akan tinggi. Prinsip ini harus dijalankan setiap bagian dari perusahaan agar menjaga nama baik perusahaan. Yang kelima, prinsip loyalitas. Nah, prinsip loyalitas ini perusahaan dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan. Tentunya harus sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate sociability. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Ada 4 jenis-jenis tanggung jawab perusahaan, yaitu yang pertama ada upaya filantropis. Hal ini dilakukan agar teknik pemasaran dapat memberikan manfaat dengan memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar.
Yang kedua, pelestarian lingkungan. Kegiatan ini dilakukan agar alam tetap lestari, terjaga, dan nyaman untuk ditinggali. Misalnya, mengurangi dampak karbon. Mengurangi dampak karbon yang dihasilkan secara keseluruhan. Ketiga, ada praktik ketenagakerjaan dan keragaman. Adanya praktek ketenagakerjaan dan keragaman ini dapat berlaku bagi setiap karyawan semua tanpa dilihat dari level karyawan tersebut. Hal ini dapat berupa perekrutan tenaga kerja disabilitas yang dimana dia dapat bekerja di bidang yang dapat mereka lakukan. Yang keempat ada menggalang amal. Menggalang amal ini setiap bisnis dapat bergabung dalam kegiatan badan amal dan kerelawanan untuk menyumbang bantuan. Misalnya jangan menyumbang bahan pangan dan alat-alat yang dapat digunakan untuk evakuasi. Perkenalkan, nama saya Boy Fernanda Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan pertama adalah kesimpulan terhadap karyawan. Karyawan merupakan salah satu faktor terpenting dalam perusahaan. Agar perusahaan berjalan dengan baik dan benar, maka pihak perusahaan memperlakukan karyawan dengan baik sesuai dengan hak mereka. Bentuk tanggung jawab karyawan dengan pihak perusahaan adalah kepada yang pertama memberikan gaji sesuai dengan jam kerja karyawan yang telah dihabiskan itu, dan yang kedua memberikan asuransi kesehatan dan tunjangan, dan yang ketiga memberikan kenaikan gaji apabila terjadi laju inflasi di negara perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya tanggung jawab kepada pemegang saham. Memberikan laporan keuangan secara jujur dan transparan, tidak mengurangkan laba perusahaan dan tidak mengurangi keuntungan para pemegang saham. Dan yang selanjutnya tanggung jawab kepada lingkungan dan komunitas. Tanggung jawab kepada lingkungan adalah membuang limbah perusahaan dengan metode yang baik dan benar serta tidak mencemari lingkungan sekitar. Dan yang kedua, melakukan rehabilitas secara tidak sengaja rusaknya akibat kegiatan perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan tersebut adalah perusahaan kertas yang dimana akan menebang banyak pohon untuk membuat kertas, yang lebih baiknya mengganti dengan reboisasi seperti menanam bibit pohon yang baru untuk keselanjutan lingkungan tersebut. Dan yang ketiga, tanggung jawab kepada konsumen. Untuk tanggung jawab seperti konsumen itu memberikan asuransi ketika barang itu sudah melewati garansi, seperti kayak expired gitulah pokoknya, intinya seperti itu. Dan yang kedua adalah memberikan barang dan jasa yang berkualitas. Dan yang selanjutnya adalah menerima saran dan kritik dari konsumen tersebut. Dan yang berikutnya saya akan mempresentasikan manfaat terhadap perusahaan, manfaat kepada masyarakat, manfaat kepada pemerintah. Untuk yang manfaat perusahaan dapat meningkatkan citra dan reputasinya agar dilihat masyarakat itu lebih baik dan bertanggung jawab kepada sosial. Dan yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat. Perusahaan harus mempunyai hubungannya baik kepada masyarakat, seperti dibuatnya tempat fasilitas umum di sekitar perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR, manfaat bagi pemerintah akan berhubungan langsung dengan pemerintah dan perusahaan itu untuk memperbaiki seperti kemiskinan sosial, kualitas pendidikan yang kurang baik, dan lain sebagainya, seperti yang adanya di ibu kota, krisis kriminal dan lain-lain seperti kemiskinan.
Dari poin pembahasan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa penerapan kode etik atau etika bisnis sangat diperlukan oleh suatu perusahaan atau badan usaha yang dijalankannya agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, konsumen menderita, dan lain-lain. Begitupun tanggung jawab sosial perusahaan harus dijalankan oleh perusahaan atau bisnis agar tidak terjadi pencemaran lingkungan maupun praktek monopoli perdagangan. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung materi. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok materi 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Dengan harapan apa yang telah disampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian ada salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.